Assalamualaikum, Kak. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individu, di sini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke. Sebelumnya ini Bapak belum kenal nih sama adik. Jadi di sini Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Sandy Pratama. Bapak berasal dari Semarang. Mungkin adiknya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Keisha Gendis, bisa dipanggil Keisha, dari SMA Laboratorium UKRIS. Oke, Keisha ya. Oke, Keisha asli mana? Semarang. Oke, Keisha juga asli Semarang ya, sama. Keisha tadi udah ngapain aja nih dari pagi sampai ini sudah setengah hari ya kehitungnya. Keisha, kalau Bapak boleh tahu tadi habis melaksanakan kegiatan apa saja? Untuk hari Jumat itu jadwalnya tadi pagi ada Jumat religi, jadi itu kayak berdoa istighosah di masjid. Terus habis itu jam kedua ada mapel ekonomi, terus habis mapel ekonomi ada informatika, terus habis informatika istirahat, habis istirahat ada matematika, dan habis matematika itu ada bimbingan konseling. Oke, cukup padat ya ternyata jadwalnya Keisha, karena memang kalau namanya sekolah ataupun ibaratnya pembelajaran itu memang sepadat itu. Mungkin karena dengan adanya kurikulum yang berbeda juga, mungkin di zamannya Bapak dulu belum kurikulum merdeka ya, sekarang udah kurikulum merdeka, banyak juga kegiatannya. Oke, Keisha, mungkin di sini yang pastinya Keisha datang ke sini punya tujuan. Keisha datang ke sini juga pasti Keisha ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Bapak. Sebelumnya Keisha ke sini datang itu dengan kesukarelaan atau keterpaksaan? Sukarela. Oke, terima kasih Keisha sudah sukarela. Nanti di sini Keisha bisa terbuka saja dengan Bapak. Apa sih yang sedang dirasakan? Apa sih yang mau disampaikan? Terus nanti Keisha juga di sini tenang saja, gak usah takut, karena apapun yang Keisha ungkapkan ke Bapak itu nanti akan menjadi satu rahasia, dimana yang tahu itu hanya Bapak dan Keisha saja, seperti itu. Jadi Keisha nanti gak usah takut, jangan nanti berpikir, aduh nanti aku gimana ya kalau aku cerita, nanti aku takutnya disebarin ceritanya. Enggak, ini rahasia, karena di dalam proses konseling juga ada yang namanya akses rahasia. Oke Keisha, mungkin langsung saja Keisha bisa diceritakan dulu apa yang mau Keisha ceritakan. Jadi akhir-akhir ini tuh aku kayak sedikit punya unek-unek lah. Iya. Kan kayak sekarang aku merasa udah remaja. Nah, butuh banget yang namanya support system, terus juga pengen punya semua juga gitu. Jadi tuh aku tuh di kelas tuh punya teman deket banget itu 3 orang. Nah, mereka tuh udah punya pacar, sedangkan aku tuh belum. Nah, kayak aku lihat teman-temanku setiap hari mereka selalu nyeritain pacarnya, kayak mereka tuh beruntung banget gitu punya pacar gitu loh. Pacar mereka juga baik-baik, kayak misal temanku lagi ada masalah, lagi sedih, lagi senang, apa-apa diceritain ke pacarnya. Terus juga aku ya kan namanya teman berempat, yang 3 udah punya semua, yang belum punya kan cuma aku kan kayak pengen juga ngerasain hal itu. Kayak gimana sih rasanya punya pacar yang bener-bener nge-treat teman-temanku sebaik itu.
pengen cerita tapi apa yang mau diceritain karena emang gak punya, karena di rumah juga aku nggak punya apa ya, kayak semisal di rumah aku sama ayah kan nggak terlalu deket, canggung juga, kakakku juga udah rumah tangga kan, udah nggak satu rumah, jadi kayak apa apa mau aku ceritain ke ayah tuh canggung. Ya di rumah punya sih teman, cuman kan nggak semuanya harus aku ceritain ke temanku, karena aku juga mikir kan pasti temanku itu punya masalahnya sendiri. Jadi kalau misal aku ceritain semuanya ke temanku yang di rumah itu, takutnya nanti malah menambah beban pikirannya temanku gitu. Ya kayak intinya pengen lah ngerasain kayak teman-temanku gitu. Oke. Tadi di sini Keisha sudah bercerita sedikit banyaknya tentang hal yang sedang dirasakan trauma Keisha, di mana Keisha ini butuh yang namanya support system. Baik Keisha, di sini Bapak memahami apa yang sedang Keisha rasakan, dan di sini Bapak juga sebenarnya wajar karena bahasanya masa-masanya Keisha itu masa-masanya pubertas, masa-masanya peralihan dari anak ke dewasa, yaitu masa remaja. Jadi di sini Keisha merasa sepi, gak ada temennya. Oke Keisha, jadi gini, sebenarnya menurut Bapak aslinya kalau kamu memang ingin punya support system, sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang support kamu, tapi terkadang kita itu inginnya lebih, seperti itu. Oke, inginnya lebih diprioritaskan. Tadi yang sedang Keisha rasakan tuh ingin seperti teman-temannya, diberikan perlakuan yang sangat-sangat ibaratnya mendukung juga. Oke. Mungkin di sini Bapak ingin bertanya dulu sama Keisha. Keisha kalau misal bingung mau ceritain ke siapa, atau mau cerita ke siapa, atau misal Keisha lagi jenuh banget, biasanya apa yang Keisha lakuin? Apa ya, main sama teman-teman. Jadi kayak sebenarnya pengen banget cerita ke teman-teman, cuma ya balik lagi itu aku takut kayak nanti temanku malah ceritamu kok aneh-aneh kan, aku bosen kok ceritamu aneh terus gitu. Jadi kan kayak ya udah tak pendam sendiri kalau misal ada apa gitu, kalau misal lagi jenuh ya main Ya. ya. Oke. Jadi gini Keisha, sebenarnya kalau memang Keisha itu butuh sekali, ibaratnya ingin mengungkapkan sesuatu, itu sebenarnya diungkapkan saja. Silakan Keisha cari orang yang Keisha sangat percaya, seperti itu. Karena ketika sesuatu hal itu dipendam, biasanya itu takutnya nanti malah kita yang ibaratnya apa ya namanya, kan orang itu ada dua tipe. Ada orang yang biasanya punya masalah terus dipendam terus selesai, ada yang orang juga punya masalah harus diceritain juga, seperti itu. Jadi mungkin di sini Keisha kalau memang mau cerita aja, seperti itu, orang yang Keisha percaya, seperti itu. Terus tadi juga Keisha merasakan ingin punya support system, atau dalam bahasa lainnya itu pacar ya. Di sini seandainya Keisha sekarang punya pacar, apa sih yang dirasakan sama Keisha? Tergantung ya, pacar aku bisa jadi support system atau apa enggak. Kalau semisal aku punya pacar terus dia bisa jadi support systemku, bisa jadi pendengar yang baik buat aku, ya aku mesti senang banget, bersyukur banget, dan mungkin nggak bakal ngerasain apa yang namanya kesepian, nggak punya teman cerita. Ya mungkin balikannya dari sekarang lah apa yang aku rasain. Jadi gini Keisha, sebenarnya Keisha itu sebenarnya gak
bukan Keisha ibaratnya kok aku nggak punya pacar ya, kok aku lama banget ya nggak dapet pacar. Sebenarnya memang mungkin waktunya itu yang memang nanti kalau memang udah saatnya ada seperti itu. Gini, ketika kita berpikiran misal aduh aku udah semakin remaja bertambah tahun juga, aku udah kelas 2 ya, iya kelas 2 kelas 11 berarti kayak kelas 11 nih, tapi kok aku masih jomblo ya. Sebenarnya mungkin sedang direncanakan saja sebenarnya. Ya gini guys, coba misal Keisha punya pacar, tapi pacar Keisha itu kan kalau tadi bilang kalau pacarnya support Keisha senang, Keisha semangat. Tapi seumpama Keisha punya pacar tapi pacar Keisha itu justru malah ibaratnya bisa dikatakan justru malah menekan kehidupannya Keisha, itu gimana kira-kira? Pusing aja, Sini aja. mending gak usah sama siapa-siapa gitu. Jadi gitu ya Keisha. Jadi gini, sebenarnya ketika kita itu merasa sepi atau kita itu ingin punya support system, itu kita harus benar-benar memikirkan kayak gini, misalnya kayak saya sepi nih, tapi aku sebenarnya punya loh orang-orang yang sayang sama aku, orang-orang yang support aku, tapi mungkin secara tidak langsung itu Keisha belum menyadari saja. Kalau misal Keisha, tapi aku bener-bener gak ada yang deket pak, bener kayak aku sama ayahku juga gak terlalu deket. Sebenarnya mungkin ada orang yang di luar ayah kamu atau di luar teman kamu yang ibaratnya support kamu, cuman itu kadang tidak terlihat oleh kita. Jadi di sini gini ya guys ya, kita boleh merasa sepi, tapi ketika kita berbicara masalah pacaran, pastinya itu ada konsekuensinya juga. Kayak tadi Keisha melihat teman-teman Keisha memang seneng, bahagia, ibaratnya hari-harinya lebih penuh dengan warna. Tapi gini, kan itu yang Keisha lihat. Kalau misal sebaliknya, dibalik itu kan Keisha juga nggak tahu gitu. Jadi kalau saran dari bapak itu di sini kayak Keisha lebih mematangkan diri Keisha aja, bahwasanya sebenarnya teman-teman itu memang bahagianya tuh beneran atau enggak gitu. Walaupun Keisha tadi sudah melihat ibaratnya teman-teman tuh ya ibaratnya dispesialin aku enggak, tapi ingat Keisha satu hal, bahwasanya di balik itu semua juga pasti ada sesuatu hal yang mungkin bisa saja mereka tertekan juga ada, cuman Keisha taunya yang indahnya saja seperti itu. Karena pada dasarnya Keisha, perjalananmu itu masih panjang. Keisha itu masih banyak hal-hal yang perlu Keisha perjuangin di balik itu. Jadi Keisha mungkin untuk sekarang kalau memang Keisha benar-benar merasa sepi, silakan Keisha cari orang yang ibaratnya bisa buat Keisha cerita. Siapapun orang yang dipercaya Keisha, ceritakan semuanya. Karena kalau Keisha sudah bercerita, Keisha itu pasti nanti akan lebih lega. Keisha juga akan lebih bisa mengutarakan apa yang sedang Keisha rasakan sekarang. Oke, ini Bapak mau tanya lagi nih sama Keisha. Keisha kalau misal di kelas itu pertemanannya sama semuanya akur, tidak ada masalah? Ya akur, cuma dekatnya cuma sama Ya yang bertiga itu. Berarti selama ini di kelas aman ya, tidak ada. Ini Keisha di sini yang pastinya seumpama Keisha diberikan kesempatan, Keisha hari ini punya pacar, kira-kira apa yang bakalan Keisha lakuin? cerita tentang hari ini gimana di sekolah gitu, biar apa ya kan basicnya itu aku tuh emang suka cerita,
dia. Dan kayak gak nyangkanya dia malah nyebarin cerita. Padahal ini tuh cuman bener-bener deket banget. Makanya itu aku kayak sekarang takut-takutan buat nikah lagi sama orang. Berarti kamu mengalami isu juga ya? Ya memang ketika kita sudah percaya dengan seseorang itu memang susah sebenarnya. Sekalipun orang itu sudah melakukan hal yang ibaratnya kurang baik, tapi kalau belum ketahuan dengan mata kepala kita sendiri memang itu susah. Oke, dari ceritanya Keisha tadi, Keisha mempunyai support system, terus Keisha juga tadi punya transisi juga. Ini dari Bapak, seumpama teman Keisha tadi yang sudah Keisha percayai itu tidak membocorkan permasalahannya Keisha atau cerita-ceritanya Keisha, kira-kira Keisha itu bakalan yakin sama dia atau tidak, kurang percaya sama dia karena isu tadi? Kalau emang dari awal dia lihat jadi pendengar yang baik, aku mungkin juga harusnya bisa merasakan apa yang aku rasakan juga ya. Terus ya nggak mungkin dong dia bakal nyebarin cerita aku ke orang lain kalau dia emang gimana ya, menjaga ceritaku banget. Kan kita udah temenan lama juga. Nah tapi kan kenyataannya dia malah bongkar ke orang lain. Berarti kan dia emang gak amanah aja gitu kalau diceritain sama orang. Dia gak bener-bener jadi pendengar yang baik, yang bisa jaga rahasia gitu. Oke Keisha, jadi pada dasarnya memang ketika kita memilih seseorang atau memilih tempat bercerita itu kita ibaratnya kalau udah mentok tuh bingung terkadang mau cerita ke siapa ya, karena tadi Keisha punya temen yang bisa dipercaya ya, Keisha cerita ke orang tersebut tapi ternyata orang tersebut tidak bisa dipercaya. Sekarang gini, seandainya ada orang yang bisa diajak cerita Keisha dan orang tersebut sangat-sangat ikhlas untuk mendengar Keisha dan orang tersebut bakalan jaga rahasia Keisha, kira-kira Keisha gimana? Bisa terbuka sama orang itu. Terus juga mungkin nggak terlalu pengen punya pacar ya, biar bisa punya pendengar gitu ya. Tapi susah nyarinya. Emang sekarang susah cari orang buat yang benar-benar bisa jaga rahasia kita, itu susah. Begitu ya Keisha. Jadi sebenarnya kalau kita memang sudah isu untuk mempercayai orang itu susah. Saya juga ibaratnya mendengar hal-hal tersebut itu memang seperti itu. Terkadang kalau kita sudah kecewa sama orang itu kita susah untuk percaya. Tapi Keisha, dari hal-hal yang tadi Keisha sampaikan, di sini Bapak di sini kan karena kita proses konselingnya dengan RIBT, di mana nanti tadi Keisha sudah menceritakan apa yang Keisha tadi Keisha rasakan gitu. Jadi di sini pesan dari Bapak bahwasanya Keisha itu jangan merasa sendiri, Keisha jangan merasa aduh aku tidak seperti teman-temanku. Tidak, ingat, mungkin memang Keisha itu sedang dipersiapkan untuk nanti menjadi ibaratnya Keisha yang lebih baik dari yang lainnya. Nanti juga akan tepat pada waktunya Keisha mengenal semuanya seperti itu. Terus Keisha juga setelah ini bisa lebih semangat lagi. Keisha setelah ini bisa lebih aktif lagi. Jangan merasa sendiri. Keisha kalau mau cerita-cerita ke orang, pilih orang yang paling tepat untuk Keisha cerita. Baik Keisha, karena ini sudah 20 menit, kira-kira apa perasaan Keisha setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Merasa lebih lega karena bisa ngalamin apa yang aku rasain sekarang, dan udah menemukan solusi dari semua unek-unek tadi. Terima kasih Kak. Intinya sekarang aku udah bisa lebih lega.
kasih juga Keisha sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Apapun itu nanti silakan kalau Keisha butuh cerita bisa cerita. Terima kasih Keisha. Terima kasih juga ya Pak.